Kalau Tuan Shan, saya pasti tidak akan membiarkan Anda mati sia-sia. Saya akan membalaskan dendam Anda. Saya akan membunuh semua praktisi surgawi ini. Ucap Mowgli meraung diam-diam dalam hatinya. Dia menangis saat terbang dan menghilang ke langit dalam sekejap mata. Saat ini, di bawah pukulan mengerikan, Raja Iblis Xian terbelah secara langsung. Tubuhnya hancur dan meledak menjadi api hitam di langit. Ini adalah teknik asli dari Raja Iblis Merah. Setelah menembus Raja Iblis, tubuhnya dirubah menjadi kekuatan sihir api merah asli. Karena itu, setelah jatuh, itu juga akan berubah menjadi api hitam di langit, seperti bunga yang bertaburan. Akhirnya seekor semut kecil telah mati. Ucap pria berambut hijau memiliki ketidaksenangan di wajahnya, dan dengan cepat menelusuri kemana Mowgli menghilang. Dalam kehampaan, sosok Mowgli terbang dengan cepat. Setelah beberapa saat, dia melihat rawa maut hitam dari kejauhan. Dengan sosok yang berkedip-kedip, dia langsung tenggelam ke dalam rawa maut hitam. Dan kemudian segera masuk ke istana bawah tanah di rawa maut hitam itu. Sial, tikus satunya telah lari. Lupakan saja. Aku sudah membuang terlalu banyak waktu. Ayo kembali dulu. Gumam pria kuat surgawi itu tampak jelek. Dia berbalik dan tiba-tiba menghilang dalam kehampaan. Pada saat ini, di pegunungan tempat Raja Iblis Api Merah jatuh, seekor binatang berdarah dengan hati-hati muncul dari tanah. Itu adalah tikus yang ditutupi sisik, mengeluarkan napas yang berdebar-debar. Dan itu sebenarnya adalah tikus naga tanah kekaisaran tingkat 8. Melihat pemandangan yang berubah di sekitarnya, tiba-tiba ia melihat sebuah fragmen. Fragmen itu muncul, memancarkan aura yang membuat jantungnya berdebar. Binatang darah tingkat 8 sudah memiliki kebijaksanaan luar biasa. Mengetahui bahwa itu adalah harta karun, dia segera bergegas dan menggigit fragmen ini. Aku akhirnya dibangkitkan dan nirvana terlahir kembali. Setelah seni api merah menerobos alam Raja Iblis, dia sebenarnya memiliki kesempatan untuk terlahir kembali dari nirvana. Suara ini adalah suara Raja Iblis Merah. Dan aura jiwa membanjiri pecahan botol iblis menelan langit. Sial, sayang sekali aku membutuhkan tubuh sekarang. Mengapa tidak ada manusia di sini? Tetapi hanya ada binatang darah. Tidak masalah. Setelah Master Iblis ini memberikan kekuatannya, saya akan membentuk kembali tubuh baru. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Mowgli. Tapi kekuatanku terlalu lemah sekarang. Aku hanya bisa bersembunyi dulu. Ucap Raja Iblis Merah ragu-ragu. Sejenak dan pergi dalam tanah dan menghilang. Di sisi lain, Kincen juga terbang dengan cepat di kehampaan. Sosoknya berubah menjadi kilatan petir, meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Namun, selalu ada orang yang membuat jantungnya berdebar-debar, yang terkunci kuat di dalam hatinya. Mata Kincen dingin. Dia tidak berharap bahwa pihak lain akan menyusul. Chen kecil, tidak mungkin terus melarikan diri seperti ini. Lao Yuan berkata dengan gugup di cakram giok keberuntungan alam semesta. Bagaimana mungkin Kincen tidak tahu apa yang dikatakan Lao Yuan? Tetapi jika dia tidak melarikan diri, apakah dia masih bisa melawan atau menghadapi penguasa surga? Apakah mereka memiliki harapan untuk menang? Karena pihak lain tidak memberi kita cara bertahan, ayo bertarung. Ucap Kincen akhirnya mengambil keputusan. Dia berhenti tepat di kehampaan dan kemudian Kincen mengambil pilar surgawi cakram giok keberuntungan dan melemparkannya ke pegunungan di hutan sekitarnya. Ini adalah arah tingkat suci. Pilar langit ini segera terbang dan dengan cepat jatuh ke pegunungan. Di bawah seperti naga yang tenggelam ke laut, dengan cepat menghilang. Kemudian Kincen melemparkan plat formasi Tiangkong Hongzuan dan plat formasi langsung bergabung ke dalam kekosongan, berfungsi sebagai mata dari formasi pembunuh 10.000 setan tingkat suci. Meski begitu, Kincen masih merasa sedikit menyesal. Waktu yang diberikan kepadanya terlalu singkat. Jika ada lebih banyak waktu, dia pasti bisa mengaturnya dengan sempurna dan mengerahkan semua kekuatan 10.000 arai. Setelah selesai mengatur formasi, Kincen tidak berdiri di tempat, tetapi terus bergerak menuju ibu kota selatan kuno. Sebelum berhenti,
Begitu Kincen menyelesaikan semua ini, aura mengerikan berlalu, kekosongan meledak, dan sesosok tiba-tiba muncul di depannya. Kamu tidak pergi. Kemana perginya teman-temanmu yang lain? Mengapa mereka semua hilang? Apakah kamu memiliki harta karun tingkat dewa? Atau apakah kamu memiliki dunia? Ucap Fukeijun, praktisi surgawi ini, tiba-tiba menunjukkan ekstasi. Setelah Fukeijun selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan berusaha menyerang dengan santai. Dia hanya ingin menjebak Kincen dan baru kemudian mengambil hartanya. Dao surgawi merasakan napas Fukeijun, dan aturan menakutkan tiba-tiba muncul. Cahaya guntur turun, masing-masing serangan ini dengan kekuatan tingkat semi suci. Sinar guntur yang tak terhitung jumlahnya terus jatuh ke arahnya. Namun Fukeijun ini tidak takut, dia hanya mengerutkan kening dan tampak sangat tidak sabar dengan penindasan Dao surgawi dari benua Tianhu. Dia tidak takut dengan serangan kilat ini. Guntur itu menghantam tubuh Fukeijun, tetapi itu tidak bisa menyebabkan kerusakan besar padanya. Melihat itu, Kincen merasa bahwa jika dia bisa menguasai kekuatan aturan spasial lawan, kekuatan serangannya pasti akan meroket beberapa kali lipat. Dan basis kultivasinya mungkin dapat mengancam para penguasa alam suci ini. Yang lebih mengejutkan Kincen adalah bahwa serangan kekuatan magis luar angkasa ini juga mengandung serangan jiwa. Setelah terikat oleh kekuatan magis luar angkasa ini, Kincen mulai bingung dan merasa pusing. Pedang iblis menebas, tubuh Kincen melonjak dengan aturan spasial. Cahaya pedang yang mengerikan meledak dan segera memperlambat sihir spasial untuk sesaat. Dan pada saat itu, sosok Kincen mundur selama setengah menit. Namun Kincen masih ditangkap oleh kekuatan luar angkasa yang menakutkan. Dan letupan, Kincen menembakkan darah keluar dari tubuhnya dan terbang terbalik karena malu. Saat Kincen terpental, pikirannya tiba-tiba memancarkan jejak tanda peringatan. Dan kekuatan tak terlihat menyapu dalam sekejap. Kekuatan aneh ini membawa aura dingin. Apa ini? Gumam Kincen terkejut. Dia belum pernah merasakan kekuatan dingin dan aneh seperti ini sebelumnya. Api biru menyala. Dan di bawah serangan api iblis King Lian, kekuatan aneh ini membakar kekuatan dingin itu menjadi ketiadaan. Dan peringatan di benak Kincen telah menghilang. Apakah ini api langit? Ucap Fukeijun melihat api Kincen dengan kaget. Dengan kejutan dan cahaya berapi-api di matanya, dia berkata, "Kamu adalah seorang pria di alam bawah, bahkan memiliki api langit. Tidak heran kamu berani tetap tinggal dan menungguku. Seperti yang diharapkan Anda, tidak hanya dapat menahan serangan jiwa saya, tetapi Anda juga dapat melanggar kekuatan aturan ruang saya. Dan bahkan kekuatan khusus saya dibakar oleh api langit Anda." Ucap Fukeijun tampak tidak percaya. Energi pedang muncul di sekitar tubuhnya. Aura pedang ini membawa aura aneh, sangat mirip dengan pedang iblis di tangan Kincen. Kincen juga mengaktifkan ilmu kendo menentang langitnya. Setelah kedua domain pedang bertabrakan, hati Kincen tenggelam. Pertahanan orang ini terlalu kuat, dan serangan domain pedangnya tidak terlalu menyakitinya. Sosok Kincen bergetar dan segera bergegas ke belakang, jelas mencoba melarikan diri. Apa kamu ingin pergi? Berhenti. Apakah kamu masih bisa pergi saat ini? Ucap Fukeijun mencibir. Bagaimana dia bisa membiarkan Kincen melarikan diri lagi? Dan segera dia menyerang dari belakang. Kali ini kecepatan tinjunya terlalu cepat, seperti sambaran petir. Itu datang dari punggung Kincen dalam sekejap. Tidak baik, gumam Kincen. Aturan ruang tiba-tiba dimobilisasi, mencoba menghindari serangan kekuatan tinju ini, tetapi kecepatan lawan terlalu cepat dan kekuatan tinju sudah meledak di punggung Kincen. Tulang Kincen membuat ledakan suara retak, dan dia menerkam ke arah depan sambil menyemprotkan beberapa suap darah. Beberapa pil penyembuhan tingkat 9 tiba-tiba muncul di tangan Kincen. Kincen melemparkan pil penyembuhan ini ke dalam mulutnya seperti kacang. Dan tanpa ragu-ragu sama sekali, dan ekaristi abadi mulai beroperasi secara otomatis dalam sekejap, memperbaiki tulang-tulang yang retak. Fukeijun terlihat sangat panik dan berkata, saya tidak berharap Anda menjadi master yang telah berlatih latihan fisik. Kejutan yang Anda berikan
sangat besar. Ada api langit, harta ruang angkasa, dan bahkan latihan fisik. Seorang di alam bawah memiliki metode seperti itu. Anda mungkin menjadi putra suci benua ini. Ucap Fokhaejun belum selesai berbicara, tetapi menemukan bahwa Qinchen telah terbang dengan cepat. Tampaknya berusaha pergi dari sini. Qinchen merasa seperti terjebak dalam lumpur. "Bangkitlah!" teriak Qinchen berkata tiba-tiba. Serangkaian rune mengerikan mekar di tubuhnya. Pola formasi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Total semua ada 99 kolom pilar surgawi, dan masing-masing memancarkan aura yang menakutkan. Itu adalah arai pembunuh 1000 setan. Dan cahaya arai mengerikan yang mengandung kekuatan alam suci tiba-tiba menyelimuti area ini. Hei, sebenarnya ada juga formasi di sini. Saya tidak menyangka bahwa Anda masih ahli dalam formasi. Namun dengan basis kultivasi Anda, formasi tingkat 9 sudah puncak kemampuan Anda. Ini tidak akan dapat melukaiku, ucap Fokhaejun mencibir. Tetapi sesaat kemudian wajah Fokhaejun berubah tiba-tiba. Dia mendongak dengan takjub. Di langit semburan cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak ke arah Fokhaejun dengan panik. "Apa? Ini adalah formasi suci. Anda ternyata adalah master formasi suci," teriak Fokhaejun menunjukkan ekspresi serius. Dia melihat sekeliling dengan takjub. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan kengerian formasi di sekitarnya? Itu bukan tingkat formasi 9 biasa, tetapi itu adalah formasi tingkat suci. Dengan dengungan peredam, Fokhaejun mundur puluhan langkah di bawah serangan formasi. Lengannya mati rasa dan darahnya melonjak di tubuhnya. Fokhaejun sangat marah sehingga dia tidak peduli lagi berbicara omong kosong dengan Qinchen. Dia menjalankan pukulan sebelumnya dan mengecam Qinchen seperti kilat. Dia sudah memutuskan untuk membunuh Qinchen sesegera mungkin dan tidak memberi kesempatan untuk terus menjadi liar. Hati Qinchen tenggelam. Dia tidak berpikir bahwa bahkan formasi tingkat sucinya tidak dapat membunuh Fokhaejun ini. Tetapi tampaknya Fokhaejun juga sangat tertekan sekarang. Qinchen hanya bisa mengeluarkan pedang karat misterius. Udara dingin yang mengerikan tiba-tiba menyebar dari pedang karat misterius itu, dan Qinchen dengan panik menanamkan esensi sejati ke dalam pedang karat misterius itu. Dan segera mengaktifkan pedang karat misterius sepenuhnya. Aura tirani berlama-lama di pikiran Qinchen. Dia bergerak maju dengan pedang yang menabrak kepalan tangan Fokhaejun dengan ledakan dan raungan yang menghancurkan langit. Kekuatan tinju Fokhaejun tiba-tiba meledak oleh napas dingin dari pedang karat misterius ini. Tetapi Qinchen juga menyemburkan darah lagi.